الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih dalam membaca risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh al-Allamah al-usuli Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah wa askanahu fil firdausil a'la. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Aqsamun naskhi yanqasimun naskhu bi'tibari an-nassi mansukhin ila salasati aqsamin. Al-awwalu ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu. Hadha huwa al-katsiru fil Qur'ani. Misaluhu ayatul musabarati wa huma qawluhu ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna ya'limuna mi'ataini. Yaglibu mi'atain. Nusiya hukmuha biqawlihi ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'anhu wa 'alima anna fiikum dha'fan wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun ya'libu alfaini bi'idnillahi wallahu ma'as sabirin. Wa hikmatun nuskil hukmi dunal Naskhi hukmi dunal lafzi biqa'u sawabin tilawati wa tazkirul ummati bi hikmatin naskhi. As-sani ma nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu ka ayatir rajmi faqad sabata fi sahihain min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana fima anzalallahu ayatul rajmi faqara'naha wa aqalnaha wa wa'aynaha rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu wa akhsha in tala bin nasi zamanun ayaqula qailun wallahi ma najidu rajama fi kitabillahi wa yadillu bitarkin faridatin anzalaha Allah wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idha uhsinu min ar-rijali wan nisa'i wa qamatil bayyinatu aw kana habalu awil i'tirafu. Wa hikmatu naskhil lafzi dunal hukmi ikhtibarul ummati fil amali bima la yajiduna lafzuhu fil qur'ani wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala aksa halil yahudi alladhi hawalu katman naskhir rajmi fi tawrati. As-salis ma nusikha hukmuhu wa lafzuhu kanasi asrin rido'ati ar-rido'ati as-sabiqi fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Baik, jazakumullah khairan. Aqsamun nasakh. Kita beranjak ke pembahasan yang berikutnya dari bab nasakh. Aqsamun nasakh. Ya, jenis-jenis nasakh. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh muallif pada ta'rifnya, bahkan pada pembahasan sebelumnya bahwa nasakh itu ada tiga jenisnya. Yang pertama, atau beliau katakan yang qasimun naskhu bi'tibarin nassil mansukh ila thalathati aqsam. Nasakh, penghapusan hukum dari dalil-dalil syar'i, kalau dilihat bi'tibarin nassil mansukh, dilihat dari sisi nas atau dalil yang dihapus, yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga. Kalau dilihat dari mana? Nas atau dalil yang dihapus itu terbagi menjadi tiga. Al-awwal, yang pertama, manusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuh. Ada nas dalil yang dihapus hukumnya tapi baqiya lafdhuh, lafadznya tetap. Thayyib. Wa hadha huwa al-katsiru fil Qur'an, dan ini bentuk nasakh yang paling banyak di dalam Al-Qur'an. Misaluh, contohnya, ayata al-musabarah. Dua ayat tentang al-musabarah. Ya kan? Tentang al-musabarah. Wahuma
yaitu qauluhu ta'ala, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang dari kalian yang siap untuk berperang, hendaknya mereka melawan berapa? 200 orang. 1:10. Al-ayah. Nusikha hukmuhu. Ayat ini hukumnya, bukan lafadznya, dihapus. Berarti lafadznya tetap. Biqaulihi ta'ala, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya langsung. Al-ana khaffafallahu ankum. Pada hari ini Allah telah meringankan untuk kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu bahwa di antara kalian ada orang-orang yang lemah. Maka ini hukum yang baru datang, menghapus hukum sebelumnya. Kalau ada 100 orang di antara kalian yang siap untuk berperang, hendaknya dia melawan 200 orang. Ya, atau ada 1000 orang di antara kalian, hendaknya dia melawan berapa? 2000 orang. Yang tadinya 10:1 menjadi 2:1. Masya Allah. Kemudian kata beliau, hikmatu nashil hukmi dunal lafaz. Kalau kita bertanya, apa sebenarnya hikmahnya? Hukum dari ayat dihapus, tapi ayatnya tetap ada. Nah, kan menjadi pertanyaan. Kata beliau, baqa'u thawabit tilawah. Masya Allah. Allah ingin ayat itu tetap dibaca. Dan orang mendapatkan pahala dengan membacanya. Bayangkan. Wa tadhkirul umma bihikmatin nas. Di samping itu, ditetapkan ayatnya walau dihapus hukumnya itu untuk mengingatkan umat ini tentang hikmah-hikmah nasr. Coba lihat. Dengan ini kita bisa apa? Bersyukur, Masya Allah. Dan kita bisa paham bahwa tidak ada yang Allah tetapkan bagi hambanya kecuali pasti kebaikan. Dan Allah tidak akan pernah menyusahkan seorang hamba. Makanya kalau kita diuji, subhanallah, jangan kita mengeluh. Karena tidak akan pernah ujian itu melebihi dari batas kemampuan. Ya. Tidak akan pernah melebihi batas kemampuan. Tayyib. Ini jenis yang pertama. Nah, sama dengan kita sebutkan tadi. Hukum tentang apa? Iddah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Nah, dulunya wajib mereka untuk menahan diri mereka selama berapa? Setahun penuh. Tapi datang dalil-dalil yang lain yang menghapusnya. Tapi ayat itu tetap ada. Nah, itu tadi surah Al-Baqarah ayat 240. Ini yang pertama. Yang kedua, asani manusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuh. Ada dalil yang dihapus lafadznya, tapi justru hukumnya yang tetap. Kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama hukumnya dihapus, lafadznya tetap. Kalau ini lafadznya yang dihapus, tapi hukumnya tetap. Ka'ayatir rajam, seperti ayat tentang rajam. Faqad sabata fi sahihain, maka telah sabit, telah datang, telah tetap dari as-sahihain. Apa ini? Bukhari dan Muslim. Min hadits Ibn Abbas, dari hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kana fima unzila aw anzalallahu ayatul rajmi, di antara yang pernah Allah turunkan berupa ayat dari Al-Quran adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'inaha, maka kami pun membacanya dan mempelajarinya dan memasukkannya ke dalam hati-hati kita. Wa'iyan. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamnaha ba'dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dahulu ya pernah merajam sehingga kami pun mengikutinya. Kami merajam setelahnya. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qail wallahi ma najidur rajama aw rajma fi kitabillah. Dan aku takut kalau telah panjang zaman berlalu, datang zaman setelah kita nanti, akan ada yang berkata, wallahi demi Allah, saya tidak pernah dapat ayat rajam di dalam kitabullah. Nah, ini kenapa? Karena ayatnya telah dihapus, tapi hukumnya tetap. Di antara yang menunjukkan ini, ya kan?
Di antara yang menunjukkan ini. Fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah. Maka dari itu mereka pun tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza uhsin. Dan perlu kita ketahui bahwa namanya hukum rajam di dalam kitabullah haqqun, benar adanya, ala man zana idza uhsin, bagi orang-orang yang berzina tatkala mereka sudah menikah, minar rijali wan nisa, dari laki-laki dan perempuan, wa qamatil bayyinah, dan sungguh telah tegak bayyinah, dalil yang menjelaskan akan adanya dan akan haknya dia, benar-benar adanya. Au kanal jabalu au kanal habalu awil i'tiraf. Ini wallahu ta'ala ya. Siapa yang temukan ini habalu? Saya belum sempat cari al habalu. Bisa kita terjemahkan ya. Wa hikmatun naskhi wa hikmatu naskhi lafdhi duna al-hukm. Setelah beliau jelaskan tentang penghapusan jenis yang kedua, ada dalil yang dihapus lafadznya tapi tetap hukumnya. Sekarang kita mau tahu apa sebenarnya hikmahnya. Kata beliau, ikhtibarul ummati fil amali bima la yajiduna lafzahu fil Qur'an. Ini untuk menguji umat bagaimana tingkat ketaatannya kepada Allah. Ya. Termasuk di dalam amalan mereka terhadap apa yang mereka tidak dapatkan lafadznya di dalam Al-Qur'an. Wa tahqiqu imanihim bima anzalallahu ta'ala, dan kita mau lihat bagaimana tahqiq, ya, ini tahqiq apa ya, perwujudan keimanan mereka terhadap apa yang Allah turunkan. Aksa halil Yahud, berbeda dengan keadaan orang-orang Yahudi la'anahumullah, alladzina hawalu katma nassir rajmi fit Taurat, yang dimana orang-orang Yahudi ini la'anahumullah hawalu, mereka terus mencoba katma nassir rajmi fit Taurat, untuk menyembunyikan nas yang menjelaskan tentang rajam di dalam Taurat mereka, wal iyadu billah. Nah ini ya, ini orang-orang Yahudi la'anahumullah. At-thalits, yang terakhir dari jenis-jenis nasakh dari sisi an-nassul mansukh. Kalau kita lihat dari dalil yang dihapus, ada dalil yang dihapus, ma nusikha hukmuhu wa lafdu, hukum dan lafadznya semuanya dihapus. Kanaskhi asyrir rada'atis sabiqi fil hadithi atau fi hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha. Contohnya seperti penghapusan pengwajiban 10 kali susuan, ya, dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, fima unzila minal Qur'an asyru rada'at thumma nusikhna, atau asyru rada'at yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Iqra. Paham gini? Baik, bismillah. Selesaikan ini. Wa yanqasimun nasxu bi i'tibarin nasakhi ila arba'ati. Bi i'tibarin nasakhi باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن، مثاله نسخ استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة، باستقبال كعبة ثابت بقوله تعالى وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الرابع نسخ السنة بالسنة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. حكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة منها. الأول مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. الثاني تطور في تشريع حتى يبلغ الكمال. الثالث اختبار المكلفين
باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر وظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. طيب. Kemudian kata beliau, wa yanqasimu an-naskhu bi'tibari an-nasikhi ila arba'ati aqsam. Kalau tadi nasakh terbagi menjadi 3, kalau dari sisi mana? Dalil yang dihapus. Kalau sekarang kebalikannya, dari sisi dalil yang menghapus. Kata beliau, al-awwal, yang pertama, naskhul Qur'ani bil Qur'an. Menghapus dalil dari Al-Quran dengan dalil dari Al-Quran juga. Jadi Al-Quran menghapus Al-Quran. Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Ya, seperti apa? Ayata al-musabarah. 2 ayat tentang al-musabarah yang telah berlalu tadi. Ya kan? Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kemudian di ayat setelahnya al-ana khaffafallahu ankum al-ayah. Dan ini bil ijma', disepakati akan adanya. Asan yang kedua, naskhul Qur'ani bis sunnah. Ya, penghapusan Al-Qur'an dengan dalil dari sunnah. Tapi kata beliau, walam ajid lahu misalan salima. Tapi saya tidak dapatkan contoh yang selamat. Ai minal intiqad, dari koreksi. Ada contoh, tapi contoh semuanya dikoreksi oleh para ulama. Di antaranya contoh yang disebutkan ayat tentang usikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, tentang warisan. Usikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Apa itu? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Hendaknya kalian memberikan anak laki-laki kalian, yakni dari warisan, jatah 2 anak perempuan. Berarti laki-laki dengan perempuan jatahnya berapa? 1:2. Perempuan setengah dari laki-laki. Dan laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, kata para ulama yang mengambil, ada sebagian dari para ulama yang menjadikan ini contoh untuk hukum nas Al-Quran dengan sunnah. Apa yang menghapusnya? Sabda Nabi SAW, la yarithul muslimu kafira walal kafir muslima. Tidak boleh seseorang atau seorang muslim mewariskan harta dari orang yang kafir, dan tidak pula sebaliknya, kafir dari muslim. Nah, kata mereka dihapus hukum ayat dengan ini. Hukum ayat kan dia bilang wajib memberikan warisan bagi orang tua yang meninggal kepada anaknya, nyata dengan bagian yang tadi. Tapi ternyata di hadits ini dihapus hukumnya. Dibilang di sini tidak boleh kalau anaknya muslim bapaknya kafir, atau anaknya kafir bapaknya muslim. Tapi di intikad, di komentar, yang benarnya ini apa? Dalil tentang takhsisul am. Iya kan? Kan hukumnya pertama apa? Usikumullahu fi auladikum. Auladikum nakirah mudhaf. Maknanya apa? Am. Wasiat di sini umum kepada setiap anak. Kan umum. Berarti zahirnya kalau kita pahami, biar anaknya Nasrani, bapaknya muslim, tetap dia warisi. Atau kebalikannya. Ini kan zahirnya karena umum. Tapi ternyata datang hadis yang bilang tidak semua anak bisa mewarisi orang tuanya. Tidak semua juga orang tua bisa memberikan warisan kepada anaknya. Tidak boleh. Apa kata Nabi? La yarithul muslimu kafira walal kafir muslima. Kalau anaknya muslim, tidak bisa dia mewariskan dari orang kafir. Begitu pula sebaliknya. Kalau anaknya kafir, tidak bisa dia waris dari bapaknya yang muslim. Yang benarnya ini tadi. Dia takhsisul am, bukan naskhul hukum. Paham Gi? Makanya kata beliau, lam ajid lahu misalan salima. Tidak ada contoh yang selamat dari koreksi, dari komentar. Semuanya dikomentari, dikoreksi oleh para ulama. Asalis yang ketiga, ya, dari jenis nasakh, dari sisi dalil yang menghapus. Naskhus sunnati bil Quran. Menghapus sunnah dengan Al-Quran. Kalau tadi Quran dengan Quran.
Quran dengan sunnah. Sekarang sunnah dihapus dengan Al-Quran. Contohnya, naskhu istiqbali baitil maqdisi ats-tsabit bis sunnah. Contoh penghapusan hukum yang menjelaskan tentang menghadap kiblat ke Baitul Maqdis di dalam salat yang sabit dengan sunnah. Nah, dihapus dengan apa? Dengan hukum menghadap kiblat ke Ka'bah. Yang dimana hukum yang kedua ini datangnya dari Al-Quran. Firman Allah SWT, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Wahai kuntum, dan dimanapun engkau berada. Fawallu wujuhakum syatarah. Hadapkanlah wajah kalian kepadanya. Kemana syatarahu? Syatara al-Masjidil Haram. Kemarin ya, dinasihatkan kita oleh Ustaz Mudzakkir, guru kita. Penuntut ilmu itu perhatikan yang seperti ini. Domir-domir yang kembali. Syatarahu, hu-nya kemana? Karena masalahnya domir itu luas. Satu huruf memang, tapi kandungannya luas. Harus betul-betul lihat ini, kemana dia kembalinya. Ya kan? Nah, karena kalau kita mau lihat di sini, banyak sekali yang isim di sini. Bisa wajhak, bisa syatara, bisa al-Masjidil Haram. Ini kan kemana kembalinya? Nah, yang benarnya kemana? Masjid Al-Haram. Tapi ini yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi. Naskhus sunnati bis sunnah. Penghapusan dalil dari sunnah atau hukum dari dalil sunnah dengan menggunakan sunnah itu sendiri. Contohnya, sabda Nabi SAW, "Kuntu nahaitukum anin nabidhi fil awiyah." Dahulu, ya. Tayyib. Tayyib. "Kuntu nahaitukum anin nabidhi fil awiyah. Fashribu fima syi'tum wala tashrabu muskira." Dahulu aku pernah melarang kalian dari nabid. Nabid ini merendam buah. Air rendaman buah. Fil awiyah, awiyah ini tempat bejana. Jadi terjemahan bebasnya ini, dulu aku pernah melarang kalian untuk membuat rendaman air di dalam bejana. Fashribu fima syi'tum. Adapun sekarang, buatlah sesuka hati kalian. Minumlah dari air-air nabid. Tapi ingat, larangannya ini yang baru datang. Wala tashrabu muskira. Awalnya apa? Nabi mengatakan minumlah dari nabid. Air rendaman buah. Ya kan? Bagaimanapun sesuka kalian. Termasuk apa? Mau yang tidak memabukkan ataupun yang memabukkan. Kemudian setelah itu datang larangan yang menghapus hukum sebelumnya. Apa itu? Wala tashrabu muskira. Tapi jangan kalian minum yang memabukkan. Paham gini? Jadi awalnya diizinkan, tapi akhirnya apa? Dia larang. Paham gini? Paham enggak? Masih? Oh, saya kira antum ulang dari awal. Kan kata Nabi, dahulu aku pernah melarang kalian dari Nabi, air rendaman buah. Ini kan khamar. Ini kan khamar. Tapi minumlah sesuka hati kalian. Kan tadinya larangan, tapi dia bolehkan. Sekarang menjadi syahidnya, bukan yang pertama. Yang kedua ini, pembolehan. Fashrabu ma syi'tum. Minumlah nabid sesuka kalian. Mau kalian mabuk, tidak terserah. Tapi datang setelahnya larangan. Apa kata beliau? Wala tashrabu muskira. Tapi jangan kalian minum yang memabukkan. Paham gini? Paham enggak? Sama gini sebenarnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha. Sama enggak? Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi kalau sekarang, silahkan. Ziarah kubur lah. Paham tidak ini? Nggak apa-apa. Murojaah. Nanti didengar lagi. Pakai headset andalan nyantum itu. Ya? Baik. Sekarang sudah selesai. Paham sih semua ini? Paham nggak? Yang tidak paham angkat tangan. Tapi jangan ke kita. Ke sudah. Ada yang tidak paham? Yang dihapus ini yaitu minuman yang bukan. Baik.
Nah, sekarang hikmatun nasakh. Apa sebenarnya hikmah dari penghapusan hukum ini? Kenapa harus ada hukum yang dihapus? Kenapa tidak ditetapkan saja? Kata beliau, linaskhi hikamun muta'addidah. Pada nasakh itu, penghapusan hukum, ada hikmah-hikmah yang sangat banyak. Minha diantaranya, al-awwal, yang pertama, mura'atu masalihil ibad bitashri'i ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum. Mura'at, mempertimbangkan masalihil ibad, kebutuhan hamba, bitashri'i ma huwa anfa' lahum, dengan mensyariatkan sesuatu yang lebih bermanfaat atau yang paling bermanfaatnya untuk mereka fi dinihim wa dunyahum, pada agama dan dunia mereka. Paham gini? Paham enggak? Sama sholat misalnya, awalnya 50 rakaat, tapi karena Allah lihat kebutuhan hambanya, keadaan hambanya tidak mampu 50, diturunkan menjadi 5. Sama juga hukum berpuasa yang kita jelaskan sebelumnya. Asalnya orang berpuasa, begitu sholat isya harus menahan sampai besoknya. Tapi Allah lihat ada masyaqqah bagi hamba-hambanya, Allah rubah. Allah izinkan sampai subuhnya. Ya, sama seperti ayat musabarah. Dulu mungkin umat-umat terdahulu kuat-kuat. Dengan 10 orang mereka bisa mengalahkan 100 orang. Dengan 220 orang bisa mengalahkan 200 orang. Ya kan? Tapi karena Allah lihat untuk umat yang akan datang mereka lemah, maka diturunkan itu. Subhanallah. Ini mura'at masalihil ibad. Allah melihat, memperhatikan, mempertimbangkan maslahat hamba-hambanya, kebutuhan hamba-hambanya, sehingga Allah mensyariatkan apa yang paling bermanfaat untuk mereka. Mungkin ada syariat yang dulu mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk seorang hamba yang akan datang. Bahkan mungkin akan menyusahkan mereka dan memberatkan mereka. Allah hapus dan ganti menjadi lebih bagus. Kemudian yang kedua, at-tatawwur fit tasyri' hatta yablughul kamal. Terjadinya tatawwur. Apa tatawwur ini? Apa namanya? Kesinambungan. Ya. Apa tadarruj lagi? Bertahap. Terjadinya apa ya bahasanya? Ya, terjadinya tahapan. Oh, Masya Allah. Mantap juga bahasanya. Sarjana sastra. Bahasa apa? Cina. Baik, terjadinya tatawur. Ya kan? Apa tadi? Baik, Masya Allah. Bagus ya. Tahapan di dalam pensyariatan. Sampai mencapai derajat yang sempurna. Kemudian yang ketiga, ikhtibarul mukallafina bisti'dadihim liqabuli tahawuli min hukmin ila akhar. Di antara hikmah dari penghapusan hukum juga menguji para mukallaf, orang-orang yang dibebani syariat, untuk mereka mensiapkan diri-diri mereka untuk menerima perubahan hukum dari Al-Quran ataupun Sunnah, dari satu hukum ke hukum yang lainnya. Waridahum bidzalik, dan untuk menguji keridhaan mereka terhadap hal tersebut. Nah, ini juga sebagaimana yang berlalu, ini mengajarkan kepada kita apa? Ilmu tauhid. Bahwa kita harus pahami nasakh ini adalah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mau-maunya Allah. Allah mau hapus atau tidak urusan Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Ini kan Rabbul Alamin. Al-Malikul Quddus. Mau-maunya Allah. Allah mau hapus, Allah tidak mau hapus, bukan urusan kita. Ya kan? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh, haram ditanya atas apa yang dia telah tetapkan, apa yang Allah buat. Tapi melainkan kita yang akan ditanya terhadap perbuatan kita. Dan ini juga apa? Mengajarkan kita tentang subhanallah, luasnya rahmat, ilmu dan hikmah Allah. Yang dengan itu Allah tidak akan pernah mensyariatkan sesuatu kecuali sesuai dengan 3 hal ini. Sejalan dengan ilmunya. Karena Allah tahu kebutuhan hamba, apa yang paling bermanfaat untuk hamba, dan apa yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan seorang hamba. Sehingga dengan kasih sayangnya, Allah kasihan dengan kita untuk mensyariatkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang membahayakan kita. Oleh karena itu, dengan hikmahnya, Allah mensyariatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Subhanallah. Ya kan? Ini diantara hikmah dari nasakh. Ya kan?
Kemudian yang terakhir, ikhtibarul mukallafin biqiyamihim biwadhifati syukur idza kana an-naskhu ila akhaf. Di antara hikmah dari nasakh, menguji seorang mukallaf yang dibebani oleh syariat biqiyamihim biwadhifati syukur, ya, terhadap kesyukuran mereka atau pendirian mereka terhadap kesyukuran. Kalau misalnya penghapusan itu kepada hukum yang lebih ringan, ya, kesimpulannya dengan adanya penghapusan hukum dari yang berat kepada yang ringan, kita bisa bersyukur. Akhirnya atau alhamdulillah Allah tidak menguji kita dengan ujian yang mungkin kalau Allah uji kita dengan itu, kita tidak akan mampu. Coba sekarang kira-kira kalau sholat 50 waktu, mampu tidak kita? Ya kan? Bayangkan itu. Subhanallah. Taib. Ini kalau perpindahan hukumnya dari yang berat kepada yang ringan. Allah ingin menguji apa? Kesyukuran kita. Apakah kita bersyukur atau tidak? Kemudian tidak hanya itu. Wa wadhifatis sabri idza kana an-nashu ila athqal. Dan Allah juga ingin menguji kesabaran kita. Kalau misalnya nasakh ini, penghapusan hukum dari yang ringan kepada yang berat. Subhanallah. Dan di sini kembali kita ingatkan, kalau kita bisa lihat hal-hal yang seperti ini, kita lihat menakjubkannya dan sungguh luar biasanya apa yang Allah tetapkan untuk kita seorang mukmin. Bahwasanya setiap yang menimpa kita dari apa yang Allah tetapkan, ada pintu-pintu ibadah di dalamnya. Ini dijelaskan oleh hadits Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang beriman. Fa inna kullahu lahu khair. Karena setiap perkaranya itu kebaikan untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Nabi tegaskan hal yang seperti ini tidak akan didapatkan kecuali pada orang yang beriman. Bagaimana penerapannya? Bagaimana contohnya sehingga Nabi katakan semuanya baik? Kata beliau, in asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa oleh kebahagiaan, ditakdirkan oleh Allah kepadanya sesuatu yang membahagiakannya, dia apa? Bersyukur. Tidak hanya itu. Wa in asabathu darra sabar. Kalau dia ditimpa juga sesuatu yang menyakiti hatinya, tidak enak dirasa, dia tidak sukai, dia tetap bisa untuk bersabar. Baik dalam keadaan susah ataupun senang, Allah tetap membukakan pintu ibadah untuk seorang mukmin. Bayangkan. Subhanallah. Ya kan? Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.